Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam pembuatan video kali ini kita akan sedikit memperkenalkan salah satu kitab tafsir klasik yang mungkin jarang didengar atau bahkan kita belum tahu sama sekali. Jadi, kitab tafsir yang akan kita bahas kali ini adalah kitab tafsir Al-Khazin atau yang disebut juga dengan kitab tafsir Lubab At-Ta'wil fi Ma'ani Al-Tanzil. Dan dalam kesempatan kali ini kami ingin melihat lebih jauh mengenai tafsir Al-Khazin. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit saja dari biografi pengarang kitab Al-Khazin ini. Al-Khazin mempunyai nama lengkap yaitu Ala Al-Ad-Din Abu Hasan Ali Abu Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Umar Ibnu Khalil Al-Syaikhi Al-Baghdadi Al-Syafi'i Al-Khazin. Beliau ini seorang ulama besar kelahiran Baghdad tahun 678 Hijriah dan wafat di kota Halb atau Aleppo pada tahun 741 Hijriah. Terkait nama Al-Khazin sendiri, terdapat dua ahli dalam kelas di bidangnya masing-masing. Yang pertama, Al-Khazin ini merupakan seorang ahli astronomi besar yang hidup sampai abad ke-4 Hijriah. Sedangkan yang kedua, Al-Khazin yang merupakan seorang ahli tafsir ini hidup sampai abad ke-8 Hijriah. Dan sebagian dari beberapa karyanya yaitu Lubab At-Ta'wil fi Ma'ani Al-Tanzil, Syarh Umdah Al-Ahkam, Maqbul An-Manqul. Dan dalam pembahasan kali ini kami hanya ingin menjabarkan beberapa mengenai tafsir Lubab At-Ta'wil fi Ma'ani Al-Tanzil. Lalu yaitu mengenai sistematika penulisan tafsir Lubab At-Ta'wil fi Ma'ani Al-Tanzil atau tafsir Al-Khazin. Secara umum di kalangan para ahli tafsir terdapat 3 sistematika penulisan dalam kitab tafsir, yaitu yang pertama dikenal dengan tartib mushafi yang berdasarkan urutan ayat-ayat dan surat, dan yang kedua tartib nuzuli yaitu berdasarkan urutan kronologi turunnya surat-surat. Sementara itu yang ketiga dikenal dengan tartib maudhu'i yaitu sistematikanya urutan yang disesuaikan dengan tema. Sementara itu tafsir Lubab At-Ta'wil fi Ma'ani Al-Tanzil ini atau tafsir Al-Khazin tersusun berdasarkan sistematika tartib mushafi yaitu menafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran berdasarkan sistematika susunan ayat dan surat dalam mushaf suci Al-Quran, yang mana dalam kitab tafsir Lubab At-Ta'wil ini Al-Khazin atas izin Allah mampu merampungkan karya tafsirnya yang diawali dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas. Alasan diberi nama kitab tafsir Al-Khazin ini kita lihat dari sampul atau covernya tertulis kitab yang berjudul Tafsir Al-Khazin. Namun siapa sangka nama resmi daripada kitab tafsir karyanya itu sebagaimana terlukis di dalam subjudul kitab tafsir tersebut yaitu Lubab At-Ta'wil fi Ma'ani Al-Tanzil. Hal tersebut mengingat dalam muqaddimah kitab tafsirnya seorang Al-Khazin sendiri yang memberikan penegasan bahwasanya nama resmi daripada kitab tafsir karyanya tersebut yaitu nama yang terakhir atau yang disebut dengan tafsir Al-Khazin. Nah, dan di sini dalam karyanya beliau memberikan sebuah pemahaman bahwasanya nama Al-Khazin ini sendiri merupakan suatu konversionalitas orang-orang semata dalam menyebutkan suatu karyanya, tentunya dengan berbagai aspek serta alasan. Salah satunya mungkin dikarenakan lebih elegan serta praktis saja. Manhaj sumber penafsiran kaitannya dengan manhaj tafsir Lubab Al-Ta'wil fi Ma'ani Al-Tanzil, buah karya Al-Khazin sendiri. Yang pertama yaitu menjelaskan ayat demi ayat serta surat demi surat. Yang kedua memanfaatkan aspek munasabah serta asbab an-nuzul.
Yang ketiga, menelisik maksud petunjuk kandungan ayat melalui hadis Nabi, riwayat-riwayat sahabat, serta tabi'in. Yang keempat, kupasan melalui keahlian bahasa. Di sisi lain, tafsir merupakan tafsir Al-Khazin ini merupakan resum daripada tafsir bil ma'sur, serta sedikit banyak masukkan unsur-unsur Israiliyat. Namun pada dasarnya tafsir Al-Khazin sendiri merupakan tafsir bira'yi yang matsur. Dikarenakan tidak menutup kemungkinan seorang mufasir memasukkan unsur-unsur berupa riwayat-riwayat dalam dinamika penafsirannya, sekalipun kitab tafsir tersebut terkategori sebagai corak bira'yi. Metode penafsiran Al-Khazin, para ulama telah memaparkan atau memberikan metode yang digunakan oleh para mufasir dalam menafsirkan Al-Quran. Menurut Al-Farmawi, sebagaimana dikutip Quraish Shihab, membagi metode penafsiran menjadi 4 macam, yakni metode tahlil, ijmal, ijmali, muqarron, dan maudhu'i. Penulis mendapati bahwa metode yang digunakan oleh Al-Khazin sendiri adalah metode tahlili. Sumber penafsirannya mayoritas menggunakan tafsir bil ma'sur. Al-Khazin menafsirkan Al-Quran mulai dari surah Al-Fatihah sampai dengan surat Anas, mengawali penafsiran suatu surat dengan menjelaskan bahwa surat tersebut termasuk kategori surat Makkiyah atau Madaniyah. Kemudian ia menginformasikan jumlah ayat, jumlah huruf, kalimat dalam surat tersebut. Tidak jarang ia juga menjelaskan sebab turunnya surat tersebut. Al-Khazin menafsirkan potongan ayat demi ayat dengan menggunakan tanda kurung. Al-Khazin memberikan sebuah atensi terhadap aspek sejarah, fikih, mau'idhah, dan selain itu Al-Khazin juga memberikan perhatian terhadap cerita Israiliyat. Namun setelah memperhatikan lebih jauh, penulis berkesimpulan bahwa corak yang digunakan oleh Al-Khazin lebih cenderung kepada corak sejarah, yaitu senada dengan hal ini. Dalam buku studi kitab tafsir dikatakan bahwa atensi Al-Khazin terhadap sejarah cukup tinggi. Terbukti ia memberikan porsi atensi yang relatif banyak terhadap sejarah atau kisah-kisah perang Nabi dalam membahas ayat Al-Quran. Kemudian kelebihan dan kekurangan tafsir Al-Khazin, yaitu kelebihan yang dimiliki adalah tafsir Al-Khazin adalah tafsir terkenal ra'yi namun cenderung maksur karena menyebutkan riwayat, asbabun nuzul dengan menyebutkan sanad pertama, serta argumentasi atau macam-macam nama para ulama berpendapat pada suatu persoalan. Kemudian memperluas riwayat kisah-kisah, di mana hal ini jarang dimiliki tafsir yang lainnya. Kemudian ayat tafsirnya menyebutkan riwayat atau cerita-ceritanya dengan maksud memperingatkan hal yang batil, kemudian menuturkan kisah-kisah yang panjang lalu menunjukkan kelemahan dan kedustaannya. Sedangkan kekurangannya adalah secara singkat, tafsir Al-Khazin bagus dan indah, namun dalamnya banyak menyebutkan kisah-kisah dan riwayat yang belum diuji kevalidannya. Karena tafsir Al-Khazin merupakan ringkasan dari tafsir Al-Baghawi, tafsir yang memotong sanad dari riwayat-riwayat yang dituturkannya. Kemudian ada salah satu contoh tafsir Al-Khazin, yaitu pada ayat Al-Maidah, pada surat Al-Maidah ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jaza bima kasaba nakalam minallahi wallahu azizun hakim. Yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri,
potonglah tangan keduanya. Pembahasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian dari makalah ini yang dapat disimpulkan adalah Al-Hazin merupakan salah satu kitab karangan dari Alauddin Abu Hasan Ali Abu Muhammad bin Ibrahim bin Umar bin Khalil al-Syaihi al-Baghdadi Asy-Syafi'i al-Hazain. Beliau lahir di Baghdad pada tahun 678 Hijriah dan wafat pada tahun 741 Hijriah di kota Harb, Aleppo. Tafsir Al-Hazin yang merupakan sebuah ringkasan dari kitab tafsir Ma'alimut Al-Tanzil karya Al-Baghawi. Kelebihan dan kelemahan tafsir ini adalah sebuah tafsir yang terkenal ra'i namun cenderung ma'thur karena menyebutkan riwayat asbabun nuzulnya dengan menyebutkan sanad pertama serta argumentasi atau nama-nama para ulama yang berpendapat terhadap suatu persoalan dengan secara ringkas. Tafsir Al-Hazin bagus, indah, namun di dalamnya banyak menyebutkan kisah-kisah dan riwayat yang belum teruji kevalidannya. Sekian dari makalah kitab tafsir Lubaib At-Tanwil fi Ma'ani At-Tanzil. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.